Geger, seorang kepala desa di Curug Gong, Serang, Banten tewas dengan cara tragis. Sangka deh saudara, tumbang di tangan seorang mantri desa. Bukan dipicu karena persaingan jabatan, tapi karena persoalan asmara. Gara-gara cemburu, mantri atau pelayan kesehatan di desa ini nekat menyuntik mati seorang kepala desa. Lalu apa yang jadi permasalahan keduanya? Saudara, kesedihan menyelimuti proses pemakaman Salamun Nasir, kepala desa Curug Gong yang menjadi korban pembunuhan. Warga, kerabat dan juga kolega yang ikut mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Tangis sang istri pun pecah, tak percaya sang suami yang ia cintai dengan cepat berpulang. Keluarga dan juga kerabat Salamun Nasir merasakan kehilangan begitu mendalam karena keluarga tak menyangka jika Salamun Nasir harus meninggal dengan cara yang tragis. Saudara, Salamun Nasir telah menjabat sebagai kepala desa Curug Gong sejak tahun 2021. Dan sebelum terpilih menjadi kepala desa, Salamun Nasir ini pernah menjabat sebagai sekretaris desa Curug Gong. Selama dipercaya memimpin desa, sosok Salamun Nasir dikenal sebagai sosok yang sopan, baik, dan humoris, serta juga tidak punya permasalahan dalam pekerjaan. Selain itu, Salamun juga dikenal sebagai kepala desa yang dekat dengan masyarakat. Petaka tumbangnya. Nah, beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes, mengenal baik sosok almarhum kepala desa ini karena dari mulai orang tuanya memang udah kenal dekat gitu. Orang baik, sopan, santun. Dan petaka tumbangnya sang kades ini dipicu karena gara-gara cemburu buta, seorang mantri bernama Suhendi diduga mantri ini tidak terima saat memergoki ponsel sang istri. Terdapat foto korban yang tengah berduaan dengan sang istri. Foto di ponsel ini pun kemudian memicu emosi Suhendi dengan mengajak sang istri Suhendi pergi untuk menemui korban dengan maksud mengklarifikasi. Tapi sesampainya di tempat Salamun Nasir, keributan pun tak dapat terhindarkan antara pelaku juga korban. Puncak keributan pun akhirnya terjadi. Suhendi yang sudah dibutakan cemburu nekat menyuntikkan cairan diphenhydramine yang sudah disiapkan sebelumnya ke punggung kiri korban. Dan efek obat ini pun membuat korban kejang-kejang hingga akhirnya pingsan. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak dapat tertolong lagi. Atas dasar sakit hati ini kemudian pelaku bersama istrinya mendatangi rumah korban, dan sebelum berangkat oleh pelaku memang sudah menyiapkan suntik dan obat HCL-nya. Nah, pada saat istri pelaku berbicara dengan korban, tiba-tiba oleh pelaku langsung menyuntikkan obat dimaksud ke tubuh korban. Sebelum berangkat ke rumah Salamun Nasir, pelaku ternyata sudah mempersiapkan jarum suntik yang di dalamnya ini sudah diisi 2 zat cairan, masing-masing 5 cc dan juga 10 cc. Dari barang bukti yang diamankan polisi adalah botol obat merek Sidiadril diphenhydramine. Cairan obat alergi inilah yang diduga disuntikan pelaku ke korban hingga akhirnya merenggut nyawa sang kepala desa. Cairan obat Sidiadril diphenhydramine, saudara, ini adalah obat yang diinjeksikan untuk meredakan gejala alergi dan juga batuk pilek. Cairan obat ini pun juga digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan. Cairan ini biasanya diinjeksikan pada orang yang tidak dapat mengonsumsi obat melalui mulut. Obat ini termasuk obat keras, namun tidak berbahaya jika digunakan sesuai dosis. Mantri Desa Suhendi yang merupakan pelaku pembunuhan pada kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku Suhendi diketahui bekerja sebagai pelayan kesehatan di RSUD Banten. Nah, di desa Curug Gong, Suhendi ini kerap disebut mantri karena kerap membantu warga menyelesaikan masalah kesehatan. Dan dengan kasus yang terjadi, sosok Suhendi pun langsung jadi sorotan. Karena Suhendi selama ini berprofesi sebagai mantri yang berkutat dengan kesehatan. Namun mirisnya,
mirisnya, ia malah menyalahgunakan keahliannya untuk membunuh. Polisi pun saudara mengungkap fakta apa motif sebenarnya Suhendi nekat membunuh sang kades. Usut punya usut, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena dipicu persoalan asmara. Pelaku emosi pun karena mendapati foto korban dan sang istri tengah berduaan di ponsel sang istri. Kejadian ini juga merupakan puncak emosi dari Suhendi. Pasalnya korban dengan istri pelaku pernah menjalin hubungan selama 8 bulan. Pelaku sebenarnya juga sudah memperingatkan. Tapi peristiwa ini kembali terulang hingga akhirnya memicu amarah Suhendi. Ditemukan foto berduaan antara istri tersangka dengan korban. Setelah tersangka melihat foto-foto tersebut, timbul emosi pada diri tersangka. Kemudian beberapa saat setelahnya, tersangka berangkat menuju ke rumah korban. Saudara, kasus pelayan kesehatan yang menyalahgunakan keahliannya untuk tindak kriminal ini membuat Kementerian Kesehatan buka suara. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan seharusnya tenaga kesehatan dimanapun harus bersikap profesional dan tidak menggunakan keahliannya untuk hal-hal di luar upaya menyelamatkan nyawa manusia. Kini sang mantri harus mendekam di penjara dan dijerat dengan pasal pembunuhan. Polisi masih menerapkan 338 karena masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi serta juga BPOM soal penyebab kematian korban dan isi cairan itu. Nah, jika ada bukti lain bisa meningkat ke pembunuhan berencana. Sementara polisi masih menunggu hasil otopsi juga pemeriksaan sampel tubuh korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dan kasus seorang pelayan kesehatan yang membunuh seorang kepala desa dengan cara menyuntikkan cairan ini menjadi miris. Patut disayangkan karena sebagai seorang pelayan kesehatan seharusnya menggunakan ilmu kesehatan untuk membantu masyarakat, bukannya menyalahgunakannya untuk menghilangkan nyawa.